5 kunci makeover rumah subsidi jadi minimalis Jepang, biaya murah. Sebelumnya pastikan klik tombol subscribe, share dan like dulu ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih, yuk lanjut deh. Halo mam semua, aku mau jujur ya. Punya rumah itu ternyata bukan langsung bahagia seperti di iklan KPR. Apalagi rumah subsidi yang katanya bahagia, tapi kok tiap pagi rasanya sumpek, ruang sempit, barang numpuk, dan hati ikut penuh. Pernah nggak sih berdiri di tengah rumah sendiri sambil mikir kenapa capek banget, padahal nggak ngapa-ngapain? Pengen rapi tapi males duluan. Pengen tenang, tapi yang ada malah pengen rebahan sambil scroll handphone dan mengeluh dalam hati. Aku sempat mikir ini salah aku apa rumahnya. Sampai suatu hari lihat rumah orang Jepang yang kecil-kecil, tapi kok kelihatan adem, tenang, rapi, dan rasanya damai banget. Padahal luasnya mungkin 11-12 sama rumah kita. Dari situ aku sadar, ini bukan soal rumah mahal atau murah, tapi soal cara kita memperlakukan rumah, karena tanpa sadar kita sering nyimpen barang karena sayang, bukan karena butuh. Akhirnya rumah jadi gudang kenangan yang bikin kepala ikut penuh. Yang gak heran kalau emosi juga gampang bocor. Nah, di sini aku mau cerita sebagai sesama pejuang rumah tangga tentang 5 kunci makeover rumah subsidi jadi minimalis ala Jepang. Bukan buat pamer rumah estetik di media sosial, tapi biar rumah berhenti jadi sumber stres dan mulai jadi tempat pulang yang beneran. Tempat kita narik napas, nurunin emosi, dan ngerasa aman. Walaupun luasnya segitu-segitu aja, tapi rasanya jauh lebih manusiawi. Kunci pertama itu soal berani berdamai dengan barang. Kita sering nyimpan barang bukan karena masih dipakai, tapi karena merasa bersalah kalau dibuang. Panci gosong dikit masih disimpan. Baju yang sudah kekecilan bilangnya nanti juga kurus. Padahal yang kurus cuma harapan. Rumah subsidi itu kecil. Jadi tiap barang yang kita simpan sebenarnya lagi rebutan ruang. Sama ketenangan kita sendiri. Dan yang sering kalah itu hati kita. Aku ngalamin sendiri waktu mulai sortir lemari. Satu kantong penuh barang keluar dari rumah. Dan anehnya, bukan sedih yang datang, tapi lega. Ternyata capek itu bukan karena rumah sempit, tapi karena pikiran penuh. Orang Jepang percaya barang yang tidak dipakai itu cuma jadi beban energi. Dan setelah dicoba, rasanya kayak habis buka jendela lebar-lebar di pagi hari. Kunci kedua adalah soal fungsi ruang yang jelas. Di rumah subsidi, satu ruangan sering punya terlalu banyak peran. Ruang tamu jadi gudang, tempat nyimpen galon, parkiran sepatu, kadang tempat setrika juga. Akhirnya tiap masuk rumah rasanya sumpek, bukan karena luasnya, tapi karena otak kita bingung lihat semuanya. Waktu satu persatu fungsi dikembalikan ke tempatnya, hasilnya terasa banget. Sepatu cuma di satu rak, galon punya sudut sendiri, dan ruang tamu dibiarkan bernapas. Walau ukuran rumah sama, tapi rasanya lebih lapang. Dan tamu datang pun kita nggak lagi panik nutup pintu sambil bilang maaf, rumah berantakan. Kunci ketiga itu warna. Dan ini sering disepelekan. Kita kadang pengen rumah kelihatan hidup, tapi malah kebanyakan warna sampai mata capek sendiri. Minimalis Jepang itu justru bikin mata istirahat. Warna netral bukan berarti membosankan, tapi menenangkan. Kayak teh hangat di sore hari. Begitu dinding diganti warna yang lebih kalem, suasana rumah langsung berubah. Bangun pagi rasanya lebih ringan, dan pulang dari luar rumah juga lebih adem di hati. Warna yang tenang itu diam-diam membantu emosi kita lebih stabil. Apalagi buat ibu yang seharian ngurus banyak hal sekaligus. Kunci keempat adalah cahaya dan udara, yang sering kita anggap remeh. Rumah subsidi sering gelap bukan karena desainnya jelek, tapi karena kita kebiasaan nutup semua. Tirai ditutup terus, jendela jarang dibuka, takut panas, takut debu. Padahal yang masuk malah stres. Waktu cahaya alami mulai dibiarkan masuk, rumah terasa hidup. Udara yang bergerak bikin rumah nggak pengap dan kepala nggak berat.
Orang Jepang jarang menutup rumahnya rapat-rapat karena mereka percaya cahaya dan angin itu bagian dari kenyamanan, bukan musuh. Contoh paling kerasa itu di pagi hari. Bangun tidur, buka jendela, cahaya masuk, udara segar datang, dan suasana hati ikut kebuka. Tanpa sadar, hal kecil ini bikin kita lebih sabar menghadapi hari, bahkan saat cucian numpuk dan jadwal padat. Kunci kelima dan paling dalam adalah rumah itu harus melayani kita, bukan kita yang terus melayani rumah. Kalau tiap hari kita capek beresin, mindahin, nyari barang, berarti ada yang salah dengan sistem rumahnya. Rumah yang baik itu memudahkan, bukan menuntut. Minimalis Jepang mengajarkan hidup secukupnya, tapi fungsional. Barang yang ada memang dipakai, ruang yang ada memang bekerja. Jadi kita nggak perlu capek pura-pura rapi atau sibuk mindahin barang dari satu sudut ke sudut lain tanpa pernah benar-benar selesai. Aku ngerasa perubahan ini bukan cuma soal rumah, tapi soal hidup. Pengeluaran jadi lebih terkontrol karena kita nggak lagi beli barang impulsif. Kita jadi mikir 2 kali sebelum nambah isi rumah, karena sadar tiap barang punya konsekuensi ke ruang dan pikiran. Ada momen lucu juga sebenarnya. Waktu rumah makin rapi, anak-anak malah bilang rumahnya kayak rumah liburan. Padahal nggak nambah apa-apa, cuma ngurangin yang nggak perlu. Dari situ aku sadar, nyaman itu bukan soal mahal, melainkan soal pas dan cukup. Rumah subsidi memang terbatas ukurannya, tapi tidak harus terbatas kenyamanannya. Dengan 5 kunci ini, rumah kecil bisa jadi tempat pulang yang hangat, bukan sekadar bangunan, tempat numpang tidur. Dan yang paling penting, kita sebagai ibu jadi punya ruang bernapas. Akhirnya aku ngerti, makeover rumah itu bukan cuma ganti cat atau furnitur, tapi ganti cara pandang. Dari ingin punya banyak, jadi ingin merasa cukup. Dari ingin kelihatan, jadi ingin tenang. Kalau kamu lagi di fase capek sama rumah sendiri, mungkin yang dibutuhkan bukan renovasi besar, tapi keberanian buat menyederhanakan. Sedikit demi sedikit, rumah akan berubah. Dan tanpa sadar, hati kita juga ikut rapi. Kadang kita mikir capek itu karena pekerjaan, karena anak, karena keadaan. Padahal setelah dipikir-pikir, capek itu sering datang dari rumah yang isinya penuh, tapi hatinya kosong. Rumah yang tiap hari kita beresin tapi nggak pernah benar-benar bikin tenang. Ironis ya, rumah tempat pulang malah bikin pengen cepat pergi. Padahal yang salah bukan kita, tapi cara rumah itu disusun dan dipaksa menampung terlalu banyak hal. Lucunya kita sering marah ke diri sendiri, ngerasa kurang rapi, kurang becus, kurang rajin. Padahal coba jujur, siapa yang kuat hidup di rumah kecil dengan barang segunung sambil dikejar ekspektasi, harus selalu estetik dan bahagia. Kadang pengen bilang, ini rumah apa gudang kenangan yang semuanya katanya masih kepake, tapi nggak pernah dipakai. Mungkin mulai hari ini kita bisa pelan-pelan berdamai, buang yang bikin sesak, sisakan yang bikin tenang, karena rumah itu seharusnya jadi tempat kita bernapas, bukan tempat nahan emosi. Dan kalau rumah sudah rapi tapi hati masih capek, mungkin bukan nambah dekor, tapi ngurangin beban yang dari awal nggak perlu kita simpan. Terima kasih sudah menemani dan mendengarkan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.